Oke. Baik, adik-adik tadi kakak udah cerita ya, jadi kegiatan hari ini adalah suplemen belajar online. Nah, salah satu materi yang akan kita bahas di hari ini adalah tentang teknik membuat catatan efektif. Ya, apa ya maksudnya? Nah, kira-kira adik-adik kalau sekolah ya, kalau di sekolah, perlu nggak sih bikin catatan? Ada yang mau jawab? Iya. Ya, oke. Buat apa sih? Kenapa harus bikin catatan? Supaya ingat. Betul, supaya ingat, biar dihafal. Terus apa lagi? Lebih mudah dipahami. Lebih mudah dipahami, pinter. Apalagi? Oke, tadi udah 3 mewakili mungkin ya. Jadi pertama, supaya mudah ingat, mudah dihafal. Kemudian supaya mudah dipahami. Pinter, adik-adik udah pada pinter semua ya. Nah betul, jadi ketika kita belajar, tentunya selain kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru atau tutor ya, kemudian kita melihat apa materi yang ditampilkan, yang sedang dibahas oleh guru atau tutor, tentunya sangat penting adik-adik juga membuat catatan. Karena dengan catatan, apa materi yang sudah kita baca, materi yang kita dengar, kita tuliskan lagi ya, jadi akan lebih nempel lagi tuh ya di otaknya, jadi di memorinya tersimpan sehingga nanti akan lebih mudah ketika adik-adik mau ulangan, mau dibaca lagi ada catatannya, poin-poin pentingnya tahu ya. Kemudian ketika misalnya mau ujian, ada catatannya lengkap, itu bagus banget. Dan pastinya nih adik-adik ketika sekarang belajarnya kan masih di rumah ya, belum ke sekolah tuh, mungkin belum banyak yang tatap muka di sekolah. Pastinya banyak juga dong tugas dari gurunya ya. Ada nggak yang pernah dikasih tugas membuat rangkuman? Coba, Resen, yang pernah dikasih tugas sama gurunya membuat rangkuman ada? Ada tuh, banyak ya, oke. Banyak ya, sip, terima kasih. Oke, jadi adik-adik betul. Salah satu tugas dari guru membuat rangkuman ya. Kalau rangkuman kan bukan menyalin ya. Kalau disalin mah ya disalin semuanya jadi banyak banget. Nah, kalau rangkuman, ringkasan ya kita buat berarti poin-poin pentingnya. Betul tadi untuk menempelkan ya, agar lebih menempel tuh apa materinya. Kemudian biar lebih mudah diingat, biar lebih mudah dipahami, dan ketika dibaca kembali itu akan lebih mudah juga ya. Nah, akhir-akhir ini banyak nih teknik untuk membuat catatan yang efektif. Maksudnya apa? Ya biar catatannya itu nggak cuma berupa tulisan teks yang disalin ulang, tapi memang dibuat dalam bentuk berbeda sehingga itu akan mudah dibaca, akan mudah dipahami, dan akan mempermudah untuk mengingat atau menghafal. Ya. Nah, diantaranya mungkin adik-adik ada yang pernah melihat atau mengetahui tentang mind map. Ada yang tahu tentang mind map? Peta pikiran. Peta pikiran. Oke. Oke ya. Nah, ada misalkan catatan itu dibuat dalam bentuk mind map seperti ini ya. Kemudian bisa juga dibuat mind mapnya. Sekarang ada juga tuh aplikasi-aplikasi untuk membuat mind map. Jadi tidak ditulis tangan saja, tapi ada aplikasi khusus. Jadi bentuknya agak berbeda juga bisa ya. Atau mungkin adik-adik juga pernah mendengar tentang studygram. Nah, kayak gini. Jadi membuat catatannya itu beda gitu ya. Bukan hanya dicatat biasa, disalin, dirangkum, tapi ada poin-poin pentingnya. Nah, adik-adik semua, ini adalah beberapa contoh ya. Nah, contoh-contoh inilah yang kemudian nanti akan kita bahas nih. Khusus pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mind map ya. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini ada Kak Tirta. Oke, Kak Tirta, kita sambut Kak Tirta. Halo Kak Tirta, apa kabar? Halo Tenel, alhamdulillah. Halo. Sehat, Tenel. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Gimana Kak Tirta, siap? Iya. Sehat Kak Tirta? Siap. Oke, siap. Kak Tirtanya udah siap biasa. nih. Iya, Kak Tirtanya alhamdulillah sudah bersiap-siap nih adik-adik ya.
Kak Tirta ini adalah seorang trainer, jadi dia dari tahun, udah lama banget ya Kak Tirta ya, dari waktu masih zaman kuliah dulu tuh, Kak Tirta udah jadi trainer juga nih untuk mind map, kemudian trainer dari yang lain juga ya, kemudian juga Kak Tirta juga tutor Nitridaya juga, dan sekarang Kak Tirta menjadi koordinator unit di unit Margahayu Kopo ya. Nah itulah Kak Tirta ya, yang hari ini akan berbagi ilmunya nih dengan adik-adik, bagaimana caranya membuat catatan yang efektif melalui mind map. Mungkin adik-adik ada yang udah pernah tahu, mungkin adik-adik ada yang udah pernah mencoba ya. Nah, tapi hari ini Kak Tirta akan memberikan tips-tipsnya biar mind map-nya itu bisa lebih menarik ya, sehingga nanti bisa lebih mudah dibaca, bisa lebih mudah dipahami, dan bisa lebih mudah ketika menghafal ya. Oke, Kak Tirta, silakan. Waktu saya langsung berikan kepada Kak Tirta. Mudah-mudahan hari ini adik-adik semua bisa menyimak dengan baik ya. Dan nanti kita juga akan latihan juga. Jadi langsung bisa hari ini. Harapannya gitu ya Kak Tirta ya. Yes, betul. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak buat Teh Nelly ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1 miliar, 2 miliar, terdengar suara saya? Ya, oke. Tes ya, 1 miliar, 2 miliar. Alhamdulillah ya, kita bermiliar-miliar ya, Daniel ya. Baik. Nah, adik-adik semua ya, tadi udah kenalan sama Teh Nelly ya. Betul, nama kakak adalah Kak Tirta. Hilang ya, suaranya, saat Kak. ini. Oke, halo, gimana? Udah kedengeran? Sudah jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Baik adik-adik semua ya. Baik untuk membuka pagi hari ini ya. Yuk kita sama-sama mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Insya Allah kita mendapatkan ilmu hari ini, belajar bersama-sama mengenai teknik mencatat dengan baik dengan menggunakan mind map atau mind mapping ya. Oke, baik terlebih dahulu boleh kakak admin nggak apa-apa semuanya dibuka voice-nya dulu ya, boleh dibuka biar rame ya, kakak punya sedikit ice breaking untuk membuka pagi hari ini. Silahkan dibuka semuanya. Iya, baik. Oke, 1, 2, 3. Baik, adik-adik semua ya, begini, kalau kakak bilang selamat pagi, adik-adik silakan tepuk tangan 1 kali. Seperti ini ya. Jelas? Oke, kemudian kalau kakak bilang selamat siang, adik-adik tepuk tangan 2 kali. Kemudian kalau kakak bilang selamat sore, adik-adik tepuk tangan 3 kali. Dan kalau kakak bilang selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Siap? Oke? Oke, baik. Oke, silakan angkat tangannya terlebih dahulu seperti ini ya, memastikan kalau adik-adik sudah konsentrasi ya. Siap. 1, 2, 3. Pagi. Pagi. Sore. Siang. Malam. Makasih ada yang kedengeran ya tadi. Oke, baik ya, terima kasih ya. Silakan kakak admin untuk semuanya di mute dulu ya. Oke, biar kita sama-sama menyimak materi hari ini ya. Baik, betul sekali, kakak sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Teh Nelly ya. Segala sesuatunya ketika kita belajar ya, maka kita harus berkeyakinan harus bisa sekarang juga. Ya, karena orang sukses selalu berkata sekarang, ya. Orang sukses selalu berkata hari ini pasti bisa, ya. Seperti ini ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari karena semuanya kita bisa belajar ya. Baik adik-adik sekalian ya. Nah, tadi betul ya, hari ini kita akan mempergunakan salah satu alat ya atau instrumen ya untuk mencatat. Betul, tadi ada banyak sekali jenis-jenis catatan yang ada di dunia ini ya. Tadi ada studigram gitu kan. Ada kemudian catatan-catatan yang sifatnya konvensional atau tradisional. Ada juga catatan-catatan yang bisa menggunakan aplikasi ya.
Gitu. Nah, tapi hari ini kakak ingin membagikan kepada adik-adik semua ya bahwa ada salah satu teknik pencatatan yang menurut kakak sendiri sebagai praktisi ya, karena kakak sudah mempraktekkan ini dari tahun ke tahun ya adik-adik, dan pengalaman ya sedikit. Tenel boleh ya kakak cerita dulu gitu ya. Iya boleh Kak. Apa kalau kakak ngajar ya di Tridaya, kakak biasanya kalau sudah membuat catatan mind mapping ya, kakak kadang-kadang nggak usah baca buku lagi ya, nggak usah baca textbook lagi, kakak cukup melihat kembali mind mapping, dan ternyata hanya sekitar 5 menit baca aja langsung udah hafal seperti itu ya gitu. Nah, apalagi ini cocok banget ya bagi adik-adik yang gaya belajarnya visual. Nah, apa itu gaya belajar visual? Gaya belajar visual itu cara belajar yang mengandalkan penglihatan, ya. Nah, tetapi ini juga cocok ternyata untuk anak-anak yang kinestetik, yang nggak mau diem, ataupun justru anak-anak yang sifatnya belajarnya auditori atau mengandalkan pendengaran, ya, gitu, oke? Nah, baik adik-adik semua. Nah, kenapa sih kita harus membuat catatan efektif, salah satunya dengan mind map atau mind mapping ini, ya? Baik adik-adik semua, kakak bagikan slide-nya ya. Oke, nah adik-adik di sekolah, coba siapa yang sering mencatat model catatan seperti ini? Boleh raise hand. Oke, nah 3 orang tuh, wah 6 orang, 7 orang ya, kira-kira kayak gini ya model catatannya ya. Jadi ini kakak bisa sebut sebagai catatan tradisional atau catatan konvensional. Artinya jenis catatan ini yang biasa kita lakukan ya, untuk mencatat ataupun untuk merangkum suatu materi pelajaran di sekolah. Ya, nah tidak salah melakukan pencatatan seperti ini ya, tetapi masa dong ya kita udah sekolah ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun catatannya masih gitu-gitu aja ya, masih monoton gitu kan ya, tulisannya hitam ya, tidak ada warnanya, tidak ada gambar menariknya gitu kan ya. Nah ini catatan konvensional. Nah oleh karena itu hari ini kita akan membuat terobosan. Kita akan membuat gebrakan ya, catatan yang lebih menarik lagi seperti itu ya. Oke, baik adik-adik semua. Nah, memang apa sih masalahnya catatan tradisional atau catatan konvensional ini? Nah, kalau kakak rangkum ya adik-adik, masalah-masalah yang ditemukan dalam catatan konvensional itu biasanya ini. Nah, yang pertama, kakak sendiri ya merasakan dari SD sampai SMP tuh biasanya catatannya tuh kayak gini, isinya tuh sulit banget ya untuk diingat. Apalagi kakak termasuk tipe orang yang dulu tuh belajar kalau mau mendekati ujian aja. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo, belajar kalau mau ulangan aja. Nah gitu ya. Pasti dong kita pinjem tuh, ada yang raise hand tuh ya. Pinjem ke temen catatan gitu ya. Kemudian kita buka-buka buku lagi gitu kan ya. Wah pokoknya kayak dikejar-kejar setan aja kan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang ini masalah pertamanya. Jadi kita lebih sering lupa ketimbang ingatnya ya gitu. Yang kedua, kita sulit sekali menghubungkan keterkaitan konsep satu dengan konsep yang lain ya. Nah contoh misalnya gitu ya, kakak lagi belajar biologi gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang virus misalnya, ciri-ciri virus, kemudian sejarah tentang virus, kemudian ketiga tentang reproduksi virus. Nah, padahal dari ketiga konsep tadi ya, sejarah, ciri-ciri sama reproduksi virus itu saling terkait. Tapi kalau kita menggunakan catatan konvensional, kita sulit banget kayaknya gitu menghubungkan, ya gitu. Yang ketiga, jelas ya tampilan gitu kan, atau isinya kadang-kadang tidak menarik gitu, monoton gitu. Apalagi adik-adik yang punya kecenderungan tulisannya tuh kayak tulisan cacing kepanasan ya. Nah, tahu tulisan cacing kepanasan? Ya huruf A mirip dengan huruf O, iya gitu kan ya. Kemudian huruf L sama kayak huruf I, wah pokoknya acak-acakan gitu tulisannya ya. Sehingga membuat tampilan tambah parah aja tidak menarik ya. Dan yang keempat justru ini adik-adik ya, potensi pikiran kita atau potensi otak kita pada saat melakukan catatan konvensional ini sayang sekali sedikit banget terlatihnya. Ya, kenapa? Karena kita cenderung nurut dengan
catatan-catatan yang sudah ada ya, mengulang-ulang kebiasaan yang itu saja kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mind mapping untuk mengatasi masalah-masalah ini ya. Nah, apalagi adik-adik semua dalam kondisi pandemi sekarang ya, kita justru lebih banyak aktif gadget ya, aktif mungkin Instagram, aktif mungkin sosial media, browsing sana sini gitu ya. Dan di sana kita dituntut untuk bisa menyaring, memfilter ya, mana informasi yang tepat, mana informasi yang baik. Nah, sehingga kita perlu mencatat dengan efektif juga agar pada saat kita memanggil kembali atau mengingat kembali itu gampang gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu adik-adik semua kita belajar mind mapping. Nah, tapi sebelumnya tadi apa sih mind mapping itu? Boleh dong kakak minta satu orang di sini dari cowok atau cewek ya? Boleh dari cewek dulu, dari Putri. Ada yang tahu mind mapping itu apa? Tadi udah dikasih bocoran sebenarnya ya di awal. Apa sih mind mapping itu? Boleh yang putrinya? Pengen tahu? Oke, raise hand silahkan. Nah, ada Safa Balkis. Coba silakan Safa Balkis dari SMP 14 Bandung. Silakan dinyalakan kameranya ya. Sama suaranya. Halo Safa. Ya, raise hand nih, tapi nggak ada suara, nggak ada kameranya nih. Oke, yang lain deh, yang lain. Nah, Gani ya. Gani yang di belakangnya ada mobil. Waduh, luar biasa ya. Halo Gani. Ya. Oke, Gani. Gani, kalau kata Gani, apa sih mind mapping itu, Gan? Mind mapping apa ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu, belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Adik-adik, insya Allah hari ini juga kita akan bagi-bagi door prize ya, Tenel ya. Banyak door prize yang hari ini. Insya Allah, oke, baik, nggak apa-apa ya. Apa sih mind mapping itu ya? Kalau kita artikan, adik-adik, mind mapping itu sebenarnya adalah satu cara atau teknik grafis yang isinya itu ada gambar, ada warna, ada kata, ada angka, ada bidang atau ada ruang yang melibatkan seluruh potensi otak kita, yaitu otak kiri dan otak kanan. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat bahan-bahan yang akan kita siapkan untuk dipelajari atau kita rencanakan. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Tadi udah ditampilkan tuh sama Tenel ya, bentuk mind mapping tuh ada apa aja tadi? Ada gambar kan gitu kan ya. Ada warna, ada kata, ada angka ya. Kira-kira kayak gitu mind mapping. Nah, apakah mind mapping itu ditemukan baru-baru ini? Ternyata tidak ya, ada sejarahnya ya. Nah, sejarah mind mapping itu ternyata dari awal tahun 70-an udah ada. Cuma emang boomingnya mind mapping itu justru di awal 90-an ya, sampai sekarang. Jadi dari tahun 1970-an ya, penemunya bernama Dr. Tony Buzan. Ya, nah adik-adik kalau mau belajar mind mapping lebih lanjut pun ada bukunya ya, namanya buku Pintar Mind Map ya, penerbitnya kalau nggak salah Gramedia itu ada. Silakan adik-adik searching komplit ya isinya. Yang kedua, sistem belajar atau catatan ini paling banyak ternyata digunakan oleh seluruh dunia. Ya, jadi dibandingkan jenis catatan-catatan lain tuh tadi udah dipaparkan ya jenis-jenisnya. Ternyata mind mapping itu menjadi jenis catatan yang paling banyak digunakan, atau kalau ditotalkan ada riset lebih dari 250 juta orang. Luar biasa ya gitu. Yang ketiga, ternyata mind mapping ini berdasarkan studi sains ya. Sainsnya itu merupakan penerapan atau implementasi dari sistem radiant thinking. Apa sih radiant thinking? Nah, nanti kita bahas ya radiant thinking, tetapi sebagai gambaran, radiant thinking itu adalah cara berpikir dengan memancar ya ke segala arah. Jadi bukan lurus aja linear, tapi memancar. Sehingga otak kita dibiarkan terbuka ya agar ide-ide itu keluar dengan mudahnya ya. Dan yang keempat, latar belakang mind mapping ini juga ternyata diwajibkan loh, gitu kan ya, bagi mahasiswa. Luar biasa ya. Di mana? Di negara-negara maju ya, seperti misalnya USA ya, kemudian juga ada Uni Eropa ya. Eropa kan banyak banget tuh negaranya ya.
kemudian juga ada South Africa atau Afrika Selatan, Meksiko, Singapura, dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian adik-adik ya, apa sih aplikasi atau penerapan mind mapping dalam pendidikan? Nah, ternyata mind mapping ini digunakan untuk apa aja? Satu, bisa digunakan untuk menyiapkan bahan ceramah atau bahan pidato. Jadi kalau adik-adik ini ya berpidato tanpa melihat teks, jadi ngapalin gitu pidatonya, bisa menggunakan mind mapping. Yang kedua, pada saat presentasi pun bisa. Ya, jadi pada saat mengajar presentasi ya menjelaskan sesuatu, kita bisa nyoret-nyoret papan tulis menggunakan teknik mind mapping gitu ya. Yang ketiga ini ya mencatat gitu, dan mencatat inilah yang akan kita fokuskan hari ini ya. Kemudian juga bisa meringkas, bahkan bisa mengkaji ulang atau review ya. Dan yang terakhir adalah untuk mengingat ya. Jadi ngapalin, mengingat, bisa menggunakan mind mapping kayak gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian adik-adik ya. Nah, kenapa mind mapping ini teknik yang paling efisien ya? Karena ya, mind mapping ini juga bisa digunakan untuk memasukkan data ke otak kita, mengarsipkannya atau merapihkannya, dan juga bisa mengambil data dari otak. Jadi kapanpun kita mau mengingat sesuatu, tinggal kita buka lagi tuh file-file mind mappingnya ya, sehingga ingatan kita mudah untuk disegarkan, ingatan kita mudah sekali untuk dibangkitkan kembali seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian adik-adik kita kembali ke sini. Oke, radiant thinking. Ini adalah fondasi dasar dalam kita membuat mind mapping. Coba adik-adik lihat ya di sini. Radiant thinking itu ada gambar otak, kemudian ada panah ke segala arah, gitu kan ya, kayak laser ya. Ke kanan, ke barat, ke kiri, ke tenggara, gitu kan ya. Nah, jadi apa sih radiant thinking? Nah, radiant thinking ini sebenarnya adalah cara berpikir atau gaya pemikiran untuk mencari ide-ide baru atau bayangan-bayangan baru, asosiasi-asosiasi baru berdasarkan pusat pemikiran. Nah, pusat pemikiran di sini biasanya kita wakili dengan judul ya. Jadi misalnya judul tentang belanja. Nah, belanja hari ini apa aja tuh ya? Itu kita udah kebayang tuh. Oh, belanja makanan. Apa aja jenis makanan, belanja minuman, apa aja jenis minuman, belanja yang tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum ya, misalnya tisu dan lain-lain gitu kan ya. Nah, jadi ada titik sentral, titik tengah ya, yang menjadi pusat pemikiran, itulah yang kita namakan sebagai radiant thinking adik-adik ya. Oke, baik, tidak berlama-lama kakak hari ini kita akan praktek ya. Nah, tapi sebelum praktek ya, kita kembali intinya ciri-ciri visual mind mapping itu ada 5 ya unsurnya. Apa aja? Baik, adik-adik bisa terlihat di layar ya. Pertama, yang namanya mind mapping itu ada sentral atau ada pusat mind map. Nah, pusat mind map ini biasanya berupa gambar atau bisa berupa foto ya, gitu kan? Ada berupa tulisan biasanya ya. Atau central image-nya lah kayak gitu. Itu yang pertama cirinya. Yang kedua, dari pusat gambar tadi kemudian memancar, ya, ada cabang-cabang yang keluar. Inilah yang kita namakan sebagai radiate tadi, ya. Makanya disebut sebagai radiant thinking. Ada cabang-cabang yang memancar, ya. Jadi radiate atau radiant itu artinya memancar, ya, kayak gitu. Dan yang ketiga, jelas ada gambar, ada icon, ada logo. Nah, ini yang memudahkan kita dalam mengingat, ya. Nah, ini sangat penting adik-adik. Kenapa mesti ada gambar, ya? Coba adik-adik lihat ya, komputer atau gadget atau smartphone adik-adik ya, gitu kan. Nah, biasanya lebih mudah mengingat itu dengan icon atau dengan gambar. Contoh kalau kita lagi ngetik di Microsoft Word ya, kita mau cut atau potong. Nah, ikonnya apa di sana? Gambar, gunting ya biasanya ya. Kemudian kalau kita mau paste gitu kan. Nah, itu gambarnya apa? Ada gambar foto kopi. Nah, gitu kan ya. Nah, itu adalah icon-icon atau gambar-gambar sehingga kita lebih mudah dalam mencari suatu data atau suatu tujuan kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ada warna. Nah, ini yang menarik. Kenapa harus warna sih, Kak? Kenapa nggak semuanya hitam gitu ya? Nah,
Kenapa warna? Adik-adik sangat tertarik dong kalau melihat warna-warni ya. Dengan warna setiap warna itu sejuta makna. Ya. Jadi warna melambangkan makna. Contoh misalnya kalau warna gembira tuh apa biasanya? Diwakili oleh warna apa? Kuning, Kuning. betul. Gitu kan. Terus kalau warna berkabung biasanya warna apa? Hitam. Hitam, betul. Terus kalau warna kedamaian atau ketentraman biasanya warna apa? Biru. Jauh. Bisa biru atau mungkin hijau gitu kan ya, oke? Oke, gitu ya. Kalau warna yang gurih-gurih, enak-enak, seger-seger, warnanya apa biasanya kalau Chinese food itu? Warna-warninya. Merah. Merah ya, seger ya. Gitu. Jadi itu namanya psikologi warna gitu kan ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya warna gitu ya, kita akan lebih lebih tertarik dengan catatan kita ya. Nah, oleh karena itu hari ini mungkin udah disampaikan ya lewat gambar informasi kemarin. Adik-adik hari ini juga sudah menyiapkan boleh spidol ya, boleh pensil warna-warni. Oke, siapa di sini yang udah ready, udah siap spidol atau pensil warnanya di atas meja? Cung atau raise hand. Aina tuh ya. Wah, udah pada siap. 5, 6, 7, 8, 9 orang. Waduh, luar biasa ya. Oke ya, baik. Bagus ya. Oke. Yang terakhir, ciri-ciri visual dari mind mapping itu ada dimensi. Ada ruang, ada bidang. Ya, jelas ya, bidang itu kita namakan adalah kertas. Ya, ada platformnya kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi ini adik-adik ciri visual mind mapping. Ya, kakak ulang, satu ada pusat mind map, bisa berupa gambar atau tulisan besar. Yang ketiga ada cabang-cabang ya, yang memancar keluar. Yang ketiga ada gambar, yang keempat ada warna-warni, dan yang kelima ada dimensi atau bidang kertas tadi. Ya, oke, baik adik-adik. Nah, kita mulai contohkan aja ya hari ini. Kakak mau demo ya, membuat mind map dengan tema ulang tahunku atau ultah. Oke, kakak mau bikin nih ya ultah menggunakan mind mapping. Coba ya kita langsung praktek aja ya adik-adik. Biasanya kalau ulang tahun itu adik-adik tahu nggak biasanya disimbolkan dengan apa sih? Coba Raisen yang tahu atau yang bisa? Ultah. Temanya kita kalau ulang tahunku ya ultahku. Biasanya gambar apa sih yang mewakili sebagai sentral, sebagai pusat? Kue ulang tahun, balon, Kue ulang tahun, balon, hadiah, apalagi? Uang. Kejutan. Biasanya kita tiup apa kalau ulang tahun? Lilin. Lilin ya. Oke, bagus. Nah, ini kakak gambarkan kue ulang tahun sama lilinnya gitu kan ya. Nah, lebih bagus di sini kita kasih warna-warni cake-nya atau kuenya. Tuh, ada warna merah. Berarti kue ulang tahunnya rasa strawberry gitu kan ya. Oke. Kemudian di ulang tahunnya juga ada warna kuning karena misalnya ulang tahunnya dia suka SpongeBob, ada gitu kan. Kemudian ada taburan coklat. Misalnya kue ulang tahunnya tuh ada meses ya. Wah, gitu kan. Nah, jangan lupa si lilinnya ya. Lilinnya juga kita kasih warna ya, api biasanya warna apa? Yuk, bantuin kakak ya. Oranye. Kuning, biru. Oranye juga boleh. Sip. Nah, sip. Kuning boleh ya, gitu. Nah, ini kue ulang tahun kekku ya. Kayaknya kalau bagus kakak hapus deh ya tulisan ultahnya, jangan di tengah deh. Kayaknya bagusnya di bawahnya, jadi biar kelihatan ya. Oke. Tadi judulnya apa? Masih ingat? Ultahku. Betul, ulang tahunku. Nah, ceritanya adik-adik di sini mau ulang tahun ya, dan adik-adik berencana mengadakan pesta ya atau acara ulang tahun dengan menarik, dan ingin ulang tahun ini ulang tahun yang spesial ya, ingin mengundang banyak teman. Tentu saja kalau kita mau mengadakan pesta atau ulang tahun, kita pasti membutuhkan yang namanya persiapan gitu kan ya. Nah, kita sedang membuat persiapan acara ulang tahun. Oke,
Coba kira-kira apa aja yang perlu kita siapkan dalam ulang tahun? Coba yuk, apa aja? Kue ulang tahun yang utama. Kue ulang tahun. Balon-balon. Nah, kalau Balon. oke, Yang balon, meriah. terus apa lagi? Kejutan, apa lagi? Kejutan. Kado. Kado-kado. Kado, apa lagi? Surat undangan. Surat undangan. Dibuat. Biasanya ulang tahun pengennya di rumah atau di luar? Di luar sih ramainya. Di luar ya. Di luar. Di gedung, misalnya di McD Sama teman-teman. ya, gitu kan ya. Oke, boleh deh kakak pengen misalnya membuat acara ulang tahun menggunakan mind mapping seperti ini ya. Nah nanti adik-adik membuat cabangnya lebih rapi ya. Nah misalnya seperti ini kakak mewarnain dulu ya. Oke, siap. Nah ini kakak lagi buat cabang nih ya. Cabang pertama kakak bikin tentang alamat. Awas ya, jangan alamat palsu ya. Kalau alamat palsu nanti Ayu Ting Ting yang datang. Oke, jadi kita lihat pertama itu kita menuliskan alamat atau tempat acara ya. Oke. Yang kedua tadi ada yang mengusulkan kado, gitu kan ya? Siapa ya tadi yang bilang kado? Nah, ada yang bilang makanan gitu kan ya. Nah, boleh ya di sini kita siapin nih makanannya apa sih gitu ya yang kita sajikan untuk menyambut teman-teman kita datang ke acara ulang tahun kita. Nah, jadi di sini kita tuliskan ya faktor maaf. Yang ini adalah makanannya apa gitu kan ya. Oke. Makanannya apa? Set. Nah gitu. Oke. Kemudian habis makanan biasanya apa? Masa makanan nggak dikasih minum? Berarti yang ketiga apa kira-kira? Minuman. Minuman. Oke. Alamat makanan sekarang kita tuliskan minuman. Minuman ya. Tulis di sini minuman. Minuman. Sip. Habis minuman pasti dong kita pengen acaranya keren dan harus jelas rundown atau susunan acaranya. Nah, berarti kita masuk ke apa? Susunan acara ya. Nah, jadi yang keempat tuh ya. Seru kakak kalau bikin catatan ini tuh menikmati banget ya waktu itu seolah-olah berhenti ya karena kakak juga sebenarnya suka gambar kayak gitu-gitu ya jadi ini tuh udah kayak hobi aja kayak gitu ya. Nah kita masuk unsur yang keempat setelah alamat dalam ulang tahun, makanan, minuman, kemudian sekarang apa tadi acaranya mau ngapain gitu kan ya. Masa datang tiup lilin makan udah aja kan nggak mungkin kan gitu. Gitu terus apa lagi coba satu lagi kira-kira Bingkisan yang diundang Pesta meriah. Bingkisan boleh tadi bingkisan itu bingkisan mungkin kita masuk ke makanan ya. Hah? Boleh deh kakak tambahin ya di sini bagus tuh idenya bingkisan karena adik-adik mau ngasih bingkisan yang spesial buat teman-teman spesial juga ya. Oke, jadi kita tambahkan di sini bingkisan. Sip. Nah, boleh dong kakak tambahin yang terakhir itu misalnya adalah undangan. Setuju nggak kalau ada undangan? Setuju bang. Setuju Ya banget. dong ya masa gitu ya nggak jelas siapa yang diundang gitu kan ya masa netizen aja gitu kan yang diundang teh gitu ya nggak jelas jadi kita harus menyeleksi atau memilih siapa-siapa aja teman-teman kita yang boleh ikut yang boleh datang jadi boleh dong kita tambahin di sini yang terakhir lah ya udah penuh nih gitu apa tadi undangan. Oke. Undangan. Sip. Nah, setelah tadi sudah kita tuliskan alamat tuh ya, kakak pertegas lagi. Kemudian makanannya apa, minumannya apa, acaranya mau ngapain, bingkisannya apa aja, undangannya apa. Sekarang kita mulai detailkan, kita mulai jabarkan acaranya. Berarti yang harus kita siapkan apa di sini? Tempat ya enggak? Ya. Tempat. Nah, kakak bikin cabang-cabang dulu deh ya.
gitu. Nah, sini. Up. Jadi alamatnya misalnya itu di McD deh ya. Nah, McD-nya McD mana? Oh, misalnya di McD Bandung di daerah Ujung Berung misalnya ya. Ada kan ya McD daerah Ujung Berung ya? Yang mau ke Cibiru tuh. Nah, misalnya McD Cibiru, Kak. Ujung Berung. Cibiru ya? Ya, masuk Cibiru ya. Oke. Sip. Nah, dah. Biasanya kalau alamat ini simbolnya apa sih atau logonya apa alamat biar kita ingat? Gambarnya apa ya kalau alamat? Rumah. Rumah boleh. Terus apa lagi? Rumah. Gedung. Gedung. Oke. Gedung boleh ya. Kayak gini aja ya. Misalnya tuh kita mau bikin rumahnya ya. Nah, kayak gitu ya. Tuh boleh. Pokoknya mah bebas ya, suka-suka adik-adik di sini gambarnya mau apa gitu kan, atau mau bikin pin location kayak Sherlock ya, Google, boleh kita gambar ya, pokoknya bebas. Ini mind mapnya adik-adik ya, terserah adik-adik ya gitu. Kalau McD berarti di sini simbolnya apa ya? Kalau McD M. Kuning. Itu udah branding banget kayak gini ya. M kuning. Oke, sip, setuju ya. Habis alamat tempatnya di McD Ujung Berung, kita pun di sini kalau alamat harus juga menyertakan yang namanya apa? Waktu, Kak. Tanggal. Apa? Ya, boleh. Alamat di sini boleh tambahin waktu. Waktu nanti cabang lagi ya di sini. Hari, gitu kan ya? Tanggal, bulan, sama apa? Jam. Tahun ya, nanti digabung sama bulan. Boleh ya. Jangan lupa dibikin cabangnya. Set. Oke, kalau waktu menurut adik-adik gambarnya yang bagus apa ya? Jam. Simbol. Jam. Oke, yang lain mungkin ada yang berbeda, boleh? Jam ya, oke. Tadi jam ya, berarti jam gini ya. Nah, tek. Gini misalnya. Oke, sip. Habis waktu jangan lupa di sini harus jelas juga location alamat kita itu meliputi apa tadi? Jalan gitu kan ya. Kotanya kota apa gitu kan? Atau juga bisa masuk ke yang namanya nomor ya. Gitu. Oke? Nah, tek. Dan boleh banget ya adik-adik kaitkan ke sini. Nah, tempatnya kan di sini di McD, ya nggak? Nah, kayak gini. Oke? Nah, itu alamat ya untuk acara ulang tahun kita. Nah, silakan adik-adik nanti kembangkan lagi untuk makanannya mau apa gitu kan ya. Kemudian minumannya kira-kira apa? Sorry. Oke, harusnya biru ya. Nah, minumannya mau apa aja yang akan disajikan gitu kan. Begitupun acara bingkisan sama undangan. Jelas adik-adik ya? Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ketika kakak membuat mind mapping, itu jelas banget ya, yang paling tengah itu adalah image center ya, atau pusat gambar sama tulisan ulang tahun. Kemudian adik-adik perhatikan ya, si garisnya itu lihat ya. Pertamanya itu tebel dulu ya, tuh lihat tebel, lama-lama ke sini makin tipis, ya nggak? Makin ke sana juga makin tipis, makin lebih tipis lagi, ya. Dan memang kakak sarankan untuk tulisannya, adik-adik menggunakan tinta atau spidol berwarna hitam. Kak, boleh nggak kak, aku spidolnya warnanya sesuai garis? Boleh kok ya, misalnya kan kayak gini tuh, makanan kan ini garisnya hijau ya, adik-adik mau nulis di sini. Makanannya misalnya permen ya, apalagi makanannya misalnya apalagi selain permen? Jagonya ayam, nasi lemak. Oh, nasi lemak. Oh, KFC. KFC. Gimana sih ini tadi McD di KFC? Ya. Ciki. Oh ya, boleh ya, snack gitu kan, ciki ball dan lain-lain. Boleh kok nulis warna hijau atau sesuai warna garisnya, nggak apa-apa ya. Tapi kakak sarankan memang menggunakan warna hitam agar lebih tegas dan lebih jelas. Oke? Paham di sini adik-adik? Ada yang ditanyakan dulu?
Paham, Kak. Tidak, Kak. Paham, Kak. Bang. Nah, oke ya, kayaknya udah nggak sabar ya pengen membuat mind mapnya masing-masing. Kakak mau stop share dulu ya. Nah, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke sini ya, adik-adik. Coba sekarang adik-adik siapkan ya kertas dan juga pensil dan spidol warnanya ya. Oke. Kita akan membuat mind mapping ya. Latihan membuat mind mapping ya, versi atau karya adik-adik semua. Temanya kakak samakan ya, pasti akan hasilnya beda-beda di sini. Oke, temanya tentang kegembiraan. Adek aku besok Ya. ulang tahun. Oke, silakan adik-adik membuat mind mapping yang temanya tentang kegembiraan. Kira-kira menurut adik-adik ya, kegembiraan itu apa aja? Misalnya ke taman bermain, kegembiraan itu kalau punya apa aja cabangnya. Kegembiraan itu misalnya liburan, silakan adik-adik bikin ya. Mind mapping tentang temanya kegembiraan. Oke. Nah, silakan coba kakak pengen tahu, pengen lihat di sini mana yang udah menyiapkan kertas polosnya ya, kertas HVS-nya minimal banget A4 ya, yang kecil. Siapa yang udah di atasnya tuh ada kertas berwarna putih? Coba nih kayak kakak ya, tuh. Tuh ya, udah siap juga tuh, kakak juga udah mau bikin juga ya. Oke, siapa di sini yang udah bawa spidol berwarna-warni atau pensil warnanya? Silahkan, siapa? Cung? Oke, banyak ya. Oke, kemudian kalau udah ready, udah siap semuanya, kakak beri waktu untuk latihan membuat mind mapping dengan tema kegembiraan ini selama 10 menit. Siapa di sini yang nanti mind mappingnya lebih menarik, lebih jelas, ya terlihat, akan ada door prize, akan ada hadiah ya Tenelia. Hari ini kita akan berikan hadiah. Iya betul Kak Tirta. Ya, jadi adik-adik silakan dicoba dulu ya, latihan dulu ya Kak Tirta ya. Ya betul. Nanti akan adik-adik boleh tunjukkan nanti hasilnya ya. Siapa yang berani nunjukin paling pertama nanti kita pilih juga. Nanti ditunjukkan nanti hasilnya kayak gimana ya. Oke, siap kalau gitu ya. Baik adik-adik, kakak beri waktu selama 10 menit dari sekarang ya, untuk adik-adik membuat mind mapping temanya tentang kegembiraan ya. Silakan dinyalakan videonya biar kakak bisa melihat aktivitas adik-adik di sini saat membuat mind mapping tentang kegembiraan ya. Oke ya, siap adik-adik? 1, 2, 3. Ya, kayaknya admin lebih seru kalau kita ada musik tridayanya ya, sambil adik-adik semua di sini berproses membuat mind map. Boleh kakak admin? Oke, mainkan musiknya. Oh.
Panas tuh HP aku panas sih. Panas.
waktunya tinggal berapa menit lagi? Halo Fazel. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Masih 5 menit. Oke, Kak. Oke. Ada yang udah selesai? Kak, aku belum selesai. Ya, nggak Aku apa-apa baru ya. banget, Masih 5 Kak. menit lagi. Semangat. Ya. Aduh. Kak, Fazel selesai, Kak. Ya. Sudah Udah selesai. selesai Fazel? Oke, nggak Iya, apa-apa. Kak. Kita tunggu yang lain ya, Fazel ya. Nah, boleh Oke, Fazel Kak. mau minum dulu, mau dirapihin lagi main mapnya boleh ya. Kita tunggu yang lain. Siap, Kak. Wah, Faika tuh udah jadi ya. Hebat Faika. Wah, Faika. Oke, keren Faika. Deng 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 deng. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Bagi adik-adik yang sudah menyelesaikan main mapnya, boleh dong kakak lihat di layar kameranya. Tuh, udah tuh dari Faika tadi ya. Kelihatan bagus.
Oke, yang lain boleh ya ditunjukkan. Oke, puzzle tuh ya, puzzle. Coba ditahan puzzle. Kakak mau lihat. Oke, makasih puzzle. Kemudian tadi nilai A+. Oke, yang punya Pak Ika itu ya, Pak Ika ya. Coba. Oke, puzzle sudah punya puzzle udah ya. Oke, punya Pak Ika. Oke, bagus. Ada warnanya ya. Ada lagi yang lain yang mau nunjukin? Hasilnya sudah selesai? Oh ya Teh, boleh. Nanti tolong ditulis ya nama, kelas dan unitnya ya. Biar kita tahu ini miliknya siapa. Oke, iya ini punya Pak Ika ya. Pak Ika dari unit unit Narko. Ini Pak Ika dari unit Narko ya. Kelas. Oke, terima kasih ya. Pak Ika. Oke, Aina juga sudah ini di chat ya. Nah, coba mana boleh coba lihat Aina. Ditunjukin yang mana Aina? Bagus ya, coba lihat. Mana Kak? Coba nih. Aina. Spotlight. Aina. Bentar ya. Nih, Aina. Oh iya ini, coba sebentar Aina. Oke, Kakak liatin dulu ya. Ini udah di spotlight belum? Ada mainan. Sudah. Oh sudah ya, oke. Menurut Aina kegembiraan itu mainan, hiburan ya, makanan kesukaan sama liburan. Oke. Oh keren, bagus ya Aina. Terima kasih Aina, bagus ya. Ada lagi nih Teh dari Kianu Ibnu Arafat di chat katanya udah. Coba lihat. Coba ditunjukin ya. Kianu. Kianu, manakah Kianu? Kianu. Oh mana ini ya ada Kianu? nih Kak ini. Ada Kak. Oke. Nah, oke. Kegembiraan. Oh, cara agar kita gembira. Oke, terima kasih Kianu. Tadi makasih ya. Tadi udah ada siapa aja? Coba Kakak absen lagi. Yang sudah siapa ya? Tadi ada Pak Ika ya, Pak Ika, kemudian ada Fazel ya, kemudian ada Aina, dan barusan Kianu ya. Baru ada 4 ini yang tadi, nggak ada yang kelewat kan? Iya baru 4 tadi Teh. 4 ya. Oke, mana coba ditunjukkan lagi, ada yang mau menunjukkan lagi adik-adik hasilnya? Ayaka, oke ada Ayaka sama Nikaisa. Coba kakak tunjukin dulu yang punya Nikaisa ya. Coba Nikaisa boleh diangkat lagi sayang gambarnya. Mana nak? Boleh ditunjukin lagi gambarnya? Nikaisa. Nah iya Nikaisa. Oke, kegembiraan itu apa katanya Kak? Kegembiraan itu simbolnya love ya. Oh bagus. Bagus yang terlihat ini. Oke, terima kasih Nikaisa. Kemudian Aisyah, coba silakan. Aisyah boleh diangkat, Aisyah. Hasilnya munculin di gambar? Belum selesai. Belum? Oh, oke, belum. Tadi, baik, nggak apa-apa. Tadi Fazel ya. Fazel pertama udah. Halo Fazel, coba kakak pengen lihat. Mana yang tadi Fazel? Nah, ini Fazel. Nah, ini Fazel. Oh, yang tadi udah ya. Iya. Kegembiraan nilai A+. Oke, baik. Terima kasih Fazel. Keren. Oke Teh, waktunya sudah habis ya adik-adik. Sudah habis adik-adik, boleh nanti dilanjutkan lagi mungkin kakak ya. Nanti adik-adik boleh dilanjutkan lagi. Itu kan baru contoh ya, nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, sekarang Kak, sebelum kakak nanti lanjut ada penjelasan lain, adik-adik boleh dong diangkat kertasnya ya. Kita akan foto bersama dulu nih ya. Foto bersama, nah gitu, pintar tuh punya Aina sama adiknya ya. Oke, boleh semuanya boleh diangkat dulu. Yang belum selesai juga nggak apa-apa ya. Yang belum selesai juga nggak apa-apa, boleh diangkat aja. Kita akan foto bersama dulu nih.
Ya. Oke, udah dinyalakan ya. Dinyalakan dulu semua. Betul, kameranya dinyalakan dulu. Wajahnya juga boleh kelihatan ya, kayak gini gitu ya. Nggak usah ditutupin wajahnya, kasihan. Ya, wajahnya boleh sambil kelihatan. Oke, sip, pinter. Oke deh kakak. Kak Eko udah siap ya untuk ngambil gambarnya ya Kak Eko. Kita mulai ya adik-adik ya. Oke Kak Eko silakan. Kita mulai dari sekarang. Kita foto 1, 2, 3. Dibuka dulu. Belum. Kameranya semua. Oke, dibuka dulu kameranya. Yang di belakang-belakang masih ditutup ya kakak-kakak. Kakak-kakak yang SMP-nya mungkin boleh dibuka dulu kameranya. Oke. Ya, oke. Siap Kita ya. mulai aja Kak Eko, siap. Siap ya. 1, 2, 3. Tahan. Tahan dulu. Ayo diangkat sayang Rana. Nah, ulang. Tahan dulu. Ya. Oke, sekali lagi. Kalau sekarang boleh kertasnya disimpan ya. Kertasnya boleh disimpan dulu. Adik-adik sekarang kita foto pakai gaya tridaya. Masih ingat? Udah pada tahu gaya tridaya? Oke, gini ya. Tangannya kayak gini. Oke. Kertasnya boleh disimpan dulu. Kita gaya tridaya dulu ya. Salam tridaya. Oke. Oke, siap ya? Kak Eko siap Eko? Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan dulu. Tahan dulu. Ya. Oke, terima kasih adik-adik. Luar biasa. Iya, baik. Sekarang Kak Tirta akan melanjutkan nih, ada poin-poin penting yang masih akan Kak Tirta sampaikan terkait mind mapping, ya. Baik, mana Kak Tirta? Silakan dilanjutkan. Oke, baik adik-adik semuanya. Terima kasih Teh Nelly, ya. Oke, adik-adik ya. Gimana tadi pas bikin mind mapping? Gampang nggak? Gampang. Gampang, Kak. Lumayan susah, Kak. Oke, lumayan susah, nggak apa-apa ya, karena kita baru belajar ya, belum terbiasa. Insya Allah kalau udah terbiasa, adik-adik semua akan lebih mudah nantinya gitu kan ya. Oke, adik-adik Dan semua. mungkin Kak Tirta mungkin tadi agak susah karena mungkin temanya harus ngebayangin sendiri adik-adik ya. Oh, kegembiraan itu apa? Mungkin ya. Jadi masih adik-adik agak harus ngebayangin dulu. Tapi mungkin kalau nanti udah ada materinya mah, udah dibaca dulu materinya, bisa lebih mudah mungkin Kak Tirta ya. Yes, betul Tenel ya, karena kita hari ini belum selesai ya latihannya, masih ada poin-poin yang lain lagi. Kalau udah selesai mudah-mudahan adik-adik bisa lebih jelas ya. Yang mungkin tadi masih 60%, 70%, kalau udah selesai pelatihan hari ini mudah-mudahan bisa 100% ya. Oke, baik kalau gitu adik-adik semua kita lanjutkan ya. Nah kalau tadi kita bikin mind mapping yang membebaskan pikiran kita dengan tema-tema di luar pelajaran ya. Nah sekarang kakak akan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi bagaimana mind mapping diterapkan dalam pembelajaran sekolah sehari-hari. Ya, siap adik-adik semuanya? Coba dibuka dulu mute-nya. Kita cek lagi. Selamat pagi, tepuk tangan. Selamat siang, selamat sore. Silahkan dinyalakan dulu ya. Oke, silakan admin. 1, 2, 3. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Sore. Siang. Siang, lebih cepat lagi, pagi, malam. Oke, udah konsentrasi ya semuanya sih, bagus. Luar biasa. Keren ya. Oke, silakan di mute lagi ya. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, setelah adik-adik tadi praktik
ya materi tentang mind mapping sampai dengan kegembiraan ini. Kita akan lanjutkan dan mempertegas kembali ya mind mapping secara lebih khusus atau lebih spesifik lagi. Oke? Baik, kakak admin mohon maaf, boleh musiknya di mute dulu ya, musik tridayanya, agar adik-adik semua di sini fokus. Oke, sudah, terima kasih, kakak lanjutkan. Ya, baik adik-adik semua, jadi kita kembalikan lagi konsep mind mapping ya. Baik, mind mapping itu tadi kita menggunakan yang namanya radiant thinking atau berpikir secara memancar ya adik-adik ya gitu kan, membebaskan ke segala arah, bukan lurus atau linier ya gitu. Yang kedua, adik-adik di sini otomatis ya sadar atau tidak sadar sebenarnya pada saat membuat mind mapping kita menggunakan dua belah otak kita, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, Kak, bedanya apa? Ingat ya adik-adik ya, kalau otak kanan kita sedang melakukan cara belajar yang menggunakan imajinasi, menggunakan bahasa, menggunakan warna-warna, kreativitas dan seni. Itu ciri otak kanan. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya relaksasi ya, hal-hal yang sifatnya menyenangkan itu biasanya hobi ada di otak kanan. Tapi kalau otak kiri ya, ini juga tetap perlu pastinya. Otak kiri itu hal-hal yang berbau intelektual. Ya, hal-hal yang sistematis seperti misalnya matematika ya, logika gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya memang rumus-rumus kayak gitu ya, otak kiri seperti itu. Nah, pada saat adik-adik tadi mind mapping ya, nah itu sebetulnya adik-adik menggunakan dua belah otak kita ya. Nah, yang ketiga, nah biasanya kita menggunakan otak sesuai dengan yang otak kita inginkan ya. Biasanya kalau catatan konvensional atau tradisional kita tuh cenderung didikte gitu ya, kita cenderung mengikuti kebiasaan kita. Tapi kalau kita menggunakan mind mapping, kita dibebaskan sesuai dengan pilihan kita. Kita mau gambar apa ya, kita mau bikin alamat tadi simbolnya mau rumah, mau location, kita mau bikin kegembiraan itu pakai yang punya Fazil tadi ya, nilai plus gambar kertas ada huruf A plus silahkan. Jadi kita menggunakan otak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir mind mapping itu tadi ya menggunakan otak kiri dan otak kanan secara balance, secara seimbang sehingga memaksimalkan kemampuan otak. Ya, kalau tadi catatan konvensional itu justru sulit kita mengembangkan potensi otak kita yang sesungguhnya ya. Padahal otak kita itu bisa luar biasa ya cerdasnya kemampuannya kayak gitu. Oke. Nah, adik-adik ada 11 keunggulan mind mapping. Banyak banget ya kalau dirurut malah sebenarnya ada lebih dari 11. Yang pertama keunggulan mind mapping ini adik-adik itu yang pertama adalah sebagai roadmap. Apa sih roadmap? Road itu jalan, map itu peta. Jadi sebagai peta perjalanan kita. Contoh ya tadi ketika kita sedang membuat mind mapping kegembiraan, menurut pendapat kita ya kegembiraan itu seperti jalan ya. Oh, mendapat nilai A+. Oh, kegembiraan itu kalau liburan. Oh, kalau kegembiraan itu misalnya tadi mendapat hadiah ya. Nah, itu udah seperti jalan ya. Bahkan kalau kita mau ngapalin nama-nama tempat ya, teknik menghafal cepat ternyata ada juga ya menggunakan yang namanya mind mapping juga salah satunya nih Teh Nel. Jadi di 3D juga sebenarnya ada teknik menghafal cepat ya. Nah, salah satunya menggunakan mind mapping. Misalnya ngapalin nama-nama tempat itu bisa pakai mind mapping gitu ya. Karena keunggulan pertama dari mind mapping ada roadmap atau peta jalan ya, kayak gitu. Jadi seperti peta jalan ya, mind mapping itu ada kedudukan tempat. Kemudian ada jalan besar, jalan raya. Habis jalan raya ada jalan kedua sekunder. Ada garis tipis lagi namanya jalan kecil. Habis jalan kecil garis tipis. Ada yang lebih tipis lagi gang-gang. Mirip kayak gitu kan mind map itu ya adik-adik gitu. Yang kedua keunggulan mind mapping itu sebagai traffic map. Ya, kalau di jalan tuh lampu merahnya gitu ya. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ada tanda dilarang parkir, ada tanda belok kanan, belok kiri. Jadi memang ada aturan-aturan dalam perjalanannya kayak gitu ya. Sehingga mind map ini kita bisa mengetahui secara keseluruhan catatan kita, mengetahui di mana kita berada, ya, mengetahui kemana kita akan melangkah.
kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, mind mapping juga keunggulannya adalah untuk memunculkan ide atau gagasan sehingga kita definisikan dengan lebih jelas dan lebih tegas gitu ya. Nah, dari sini ide dibiarkan terbuka sehingga pikiran tidak mandek atau tidak macet gitu ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, keunggulan mind mapping itu juga sebagai overview dan in-view. Apa sih artinya? Overview, kita bisa melihat gambaran menyeluruh catatan kita tuh. Kalau ini babnya tentang misalnya hukum Newton, kita bisa melihat tuh ya, kalau di SMA tuh ada ya, fisika ya, Tenel ya, tentang hukum Newton, kita bisa melihat secara menyeluruh keterkaitannya. Dan in view, artinya secara bersamaan dapat melihat detail permasalahan, ya. Yang kelima, adik-adik, nah ini yang paling jelas dalam mind mapping keunggulannya, ya. Nah, apa itu? Jadi mind mapping ini dapat melompat-lompat dari satu gagasan ke gagasan lainnya sehingga pikiran kita dapat mengalir dengan bebas ya tanpa kehilangan benang merahnya ya. Kan ada tuh bebas tapi malah nggak nyambung ya, kehilangan benang merahnya. Nah, tapi kalau mind mapping tetap nyambung, tetap terhubung antara konsep satu dengan konsep yang lainnya ya. Yang keenam, mind mapping juga berperan sebagai data management ya. Apa ini data management? Jadi pengaturan data ya. Contoh misalnya ketika kita sedang tidur, sebenarnya adik-adik ada proses di mana informasi yang kita dapatkan selama hari tersebut, selama kita tidur, otak kita itu memanage, mengatur, mengarsipkan pengalaman-pengalaman kita di hari tersebut. Ya, jadi misalnya pengalaman hari ini bagaimana di sekolah, menyenangkan ya, hari ini di sekolah menegangkan ya, hari ini di sekolah biasa aja gitu ya, itu selama tidur. Nah, mind mapping pun punya prinsip kerja yang sama dengan otak kita. Jadi selama kita membuat mind mapping, keunggulannya kita sedang melakukan pengelompokan data ya. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Yang ketujuh, mind map juga ternyata berfungsi sebagai atau keunggulannya sebagai asosiasi informasi. Apa sih asosiasi? Asosiasi itu adalah pengandaian, imajinasi. Kayak tadi ya, informasi tentang ulang tahun. Asosiasinya apa tadi? Kue ulang tahun, gitu kan ya. Kemudian asosiasinya minuman. Biasanya apa asosiasinya kalau minuman? Gelas mungkin atau botol gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga di sini akan terhubung antar informasi dengan jelas dan kita akan melihat hierarki kepentingan antar informasi. Jadi informasi itu nggak acak-acakan kayak gitu ya, justru informasi akan jauh lebih terhubung ya, kayak gitu. Kemudian adik-adik ya, keunggulan yang ke-8 mind mapping itu bisa diedit dengan mudah, bisa editing ya. Kita bisa menambahkan data, kita mudah mengubah data dan kita juga mudah mengurangi data tanpa menjadikannya acak-acakan atau carut-marut. Kayak gitu ya. Yang ke-9 ya, dari 11 keunggulan mind mapping juga membuat adik-adik fun ya. Nah, menyenangkan tadi ya pada saat membuat mind mapping seperti itu ya, menyenangkan pastinya gitu ya, karena ada warna-warni, kita bebas untuk mengekspresikan setiap simbol yang ada. Yang ke-10, mind mapping juga itu free flow thinking. Artinya adalah berpikir mengalir dengan bebas ya, otak dibiarkan mengalir sebebas-bebasnya sehingga otak kita menjadi lebih kreatif, otak kita membuat ide-ide muncul dengan lebih mudah tanpa kehilangan tanpa kehilangan benang merah ya. Yang terakhir, keunggulan mind mapping itu unik. Kenapa coba unik adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa unik mind mapping itu? Karena beda dari yang lain. Nah, betul, karena beda dengan yang lain. Tadi aja ya bikin kegembiraan, tema kegembiraan ya beda-beda ya nggak? Setiap adik-adik, yang Fazel bentuknya seperti ini, yang Faika bentuknya seperti ini ya. Kemudian juga yang Ibnu tadi beda-beda lagi kayak gitu ya bentuk-bentuknya. Oke? Nah, unik gitu. Bahkan kadang-kadang yang bisa membaca mind mapping itu hanya kita sendiri. Ya nggak? Nah, bahkan seperti itu ya gitu ya. Karena mind mapping itu adalah punya kita. Ya, punya privacy, punya kita sendiri gitu ya. Makanya unik, tidak ada mind map yang sama bahkan untuk permasalahan yang sama. Sehingga apa? Mudah sekali
diingat ya. Nah, demikian adik-adik keunggulan 11 keunggulan tentang mind map. Nah, sekarang ya kakak ingin mempertegas kembali mind map untuk pelajaran di sekolah ya. Nah, harus diingat ya adik-adik ya, bahwa yang utama dalam mind map adalah keempat bahan ini. Pertama, kertas. Kenapa harus kertas putih polos? Karena kertas yang polos putih itu akan membebaskan ide-ide kita tanpa dibatasi oleh garis-garis ya. Nah sekarang itu kan banyak ya nggak, produk-produk buku catatan yang tanpa garis. Nah itu boleh adik-adik gunakan spesial ya, khusus untuk membuat mind mapping. Ya, jadi sebenarnya mind mapping ini bukan untuk menggantikan catatan konvensional. Justru mind mapping ini bukan untuk menggantikan ya, tapi digunakan untuk melengkapi ya, gitu ya, catatan yang sudah ada gitu, atau bahkan jadi alternatif catatan lain kayak gitu ya, bisa. Nah, harus polos ya. Kenapa? Biar tadi bebas adik-adik membuatnya kemana aja. Ya, dan minimal A4 ini tidak kekecilan juga tidak kegedean ya, gitu. Oke. Yang kedua terkait dengan alat tulisnya atau pennya ya. Nah, boleh pakai pensil berwarna-warni, boleh spidol berwarna-warni, atau bisa menggunakan krayon ya, kreasi adik-adik. Bahkan kakak pernah lihat ada yang menggunakan cat air saking dia senang sama mind mapping ya, gitu. Nah, dalam pensil atau spidol warna-warni ini ya pasti akan terkait dengan ketebalan dan tipisnya suatu tulisan ya. Dan apalagi yang kita butuhkan dalam membuat mind mapping, jelas ya, isi kepala kita atau otak. Dan yang terakhir adalah imajinasi. Ya, hayalannya tuh luar biasa kayak gitu, fantasinya. Oke, ini bahan mind mapping. Oke, sekarang ya, walaupun mind mapping itu bebas ya, kita mengekspresikan segalanya, tetapi agar mind mapping kita terarah, agar mind mapping kita itu bagus dan keren, ada aturan-aturannya nih adik-adik. Pertama apa? Pertama adalah satu ya, tadi ada gambar atau ada image ya yang berada di tengah, dan ada tulisan yang menggambarkan sebagai ide utama. Ya, terlihat ya di layar yang kakak bagikan ada tulisan ide utama. Nah, syaratnya ide utama itu atau judul utama itu adalah tulisan yang jelas dan tulisan yang tegas. Jadi lebih baik memang kalau ide utama itu kita tuliskan dengan huruf besar ya, atau lebih tepatnya huruf kapital ya. Tadi misalnya kegembiraan, gede aja tulisannya kegembiraan gitu ya. Atau ultahku tadi, ultahu, hurufnya kapital semua gitu ya. Nah, itu aturan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam mind map ada istilah keren ya yang dinamakan sebagai boy. Halo boy gitu ya. Nah, apa sih boy? Boy ini kepanjangan dari bahasa Inggris ya, yaitu Basic Ordering Ideas. Apa sih artinya Basic Ordering Ideas? Basic itu kan dasar ya adik-adik. Jadi boy ini adalah aturan atau konsep sebagai arsitektur atau fondasi dasar mind map kita. Ya, nah kalau dijabarkan boy itu artinya ide atau gagasan yang mengontrol dan mengarahkan ide gagasan lain. Nah, sehingga membentuk dan membangun data menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan rapih atau hierarki. Jadi ada komponen primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi boy itu idealnya terlihat ya di layar ya, adalah 3-7 boy. Nah, atau ya garisnya itu yang memancar tuh ada tiga cabang ya, ke atas, ke kanan, ke agak miring ke bawah, itu ada 7 garis idealnya. Ya, 3-7 garis. 3-7 boy, 3-7 garis ya. Kenapa 7? Ya, jadi menurut riset adik-adik, bilangan ataupun misalnya angka yang berjumlah 7 itu biasanya batas maksimum kita mengingat. Ya, oleh karena itu kenapa nomor handphone lebih dari 7 itu sulit banget untuk diingat ya, karena lebih dari 7. Tapi kalau kurang dari 7 atau maksimal dari 7 biasanya lebih mudah diingat ya. Nah, ini pun sama ya, pada saat kita membuat mind mapping, oke, garisnya itu lebih bagus ya, yang utama, cabang utama ada tuh 7 ya, maksimal. Ya, ini idealnya. Nah, dan ini merupakan adalah comfort
comfortable zone atau zona yang aman, zona yang nyaman, ya, gitu. Oke. Nah, dalam membuat boy ini ada istilah yang namanya 6W1H. Jadi ada unsur-unsur what, artinya apa yang kita tulis. Yang kedua when, ya, di mana. Biasanya membuat unsur itu ya kayak tadi ulang tahun, alamatnya di mana ya. Kemudian where, when itu kapan ya, maaf ya, kakak terbalik. Sorry. Jadi when itu kapan dilaksanakannya, misalnya ya ada tanggal, ada waktu. Where, ya, tempat di mana. Why, ada alasan kenapa. Who, siapa tadi, siapa aja yang diundang. Which, yang mana, ya, yang mana akan kita pilih. Dan yang terakhir, how, bagaimana caranya. Kira-kira seperti itu, ya. Aturan selanjutnya dalam membuat cabang, adik-adik, ini hanya mempertegas aja ya yang tadi ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau adik-adik perhatikan di layar, dalam membuat garis, itu pasti ada unsur-unsur ya. Ada panah, ada putaran, ada lengkungan. Kemudian cabang pun ada yang tebal, kemudian menipis sampai tipis kayak gitu ya. Kemudian cabang juga ada yang panjang dan memuat kata kunci. Nah, setelah ini kita bahas tentang kata kunci ya. Kemudian ke segala arah ya si garisnya tadi. Oke? Nah, coba kita bahas sekarang mengenai kata kunci. Oke, kata kunci ini penting. Jadi kalau adik-adik baca ya di textbook atau di buku paket tuh ya, buku pelajaran kan isinya itu bacaan semua ya enggak? Dan ketika kita membuat mind mapping ya, setelah kita baca kita pasti dong tahu apa kata-kata penting, apa kata-kata kuncinya kayak gitu ya. Nah, ada syarat-syaratnya dalam kita membuat kata kunci. Pertama, kata kunci yang kita tuliskan itu harus kuat. Maksudnya konsep itu sangat penting, mudah diingat. Yang kedua bersifat fleksibel. Ya, artinya dapat diterapkan di mana aja. Yang kedua, bebas. Ya, jadi bersifat bebas. Nah, kata kunci itu seperti jari ya, jadi dia bisa memancar kemana aja konsep-konsepnya ya, dan bisa diasosiasikan, bisa digambarkan ya. Kemudian kata kunci juga itu one, katanya big, besar ya, ditulis dengan tebal, huruf kapital biasanya. Kemudian setelah besar ada medium, sedang, ada small, kecil ya. Kata-kata juga bisa ditulis katanya berdiri, dikasih kurung, bahkan miring ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kata kunci akan menciptakan pemikiran baru dan juga sebagai alat pancing atau alat kail ya. Nah, untuk memancing informasi lain di memori jangka panjang kita atau long term memory kita ya. Oke. Nah, sekarang kakak kasih demo dan tantangan untuk adik-adik langsung di layar. Ya, langsung di layar, adik-adik boleh coret-coret di sini ya, Tenel ya. Babnya itu kakak mau bikin tentang virus, ya, bab tentang virus. Jadi tugasnya adalah adik-adik apa? Yaitu memindahkan atau meringkas bacaan yang kakak akan tampilkan di layar. Bacaannya itu padat, kompleks ke dalam mind mapping. Ya, nah jadi silakan adik-adik di sini. Boleh coret-coret ya nanti materi tentang tapi virus yang boleh nyoretnya nanti yang ditunjuk ya Kak ya? Betul, ditunjuk. Jadi nggak sembarangan ya Teh ya. Kalau yang nyoret-nyoretnya ya. Sip. Oke, jadi dan nanti pastinya kalau yang bagus ada door prize ya. Iya betul. Jadi nanti mungkin Kak Tirta akan menunjukkan dulu materinya ya. Adik-adik baca dulu ya, dari layar baca dulu. Jadi apa sih tentang virus itu? Nah, setelah itu nanti Kak Tirta akan memberikan kerangka mind mappingnya. Siapa yang siap, yang bisa ya, ini tantangan ya, yang bisa membuat mind mappingnya di whiteboard dari Zoom-nya, boleh raise hand dulu ya. Nanti setelah ditunjuk, baru boleh menggambarkan mind mapping. Gitu ya adik-adik ya. Jelas? Oke, sip. Ya. Oke, mangga. Udah bisa kan ya anonetnya ya, tulisannya ya, nanti ya. Oke, baik kalau gitu sekarang kakak tampilkan teks bacaannya. Silakan adik-adik mendekat ke layar ya. Karena tulisannya memang ada yang tebal, ada yang tipis ya tentang virus. 1, 2, 3. Oke, kakak bacain ya biar memudahkan adik-adik ya. Oke, virus. A. Sejarah penemuan virus. Virus adalah aseluler, bukan sel, tidak punya organel, dan tidak ada proses metabolisme.
Virus bermetabolisme bila berada di dalam sel hidup inangnya. Apa sih Kak metabolisme? Oke gini, metabolisme itu reaksi kimia lah simpelnya ya. Jadi tidak ada proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh virus. Nah sehingga virus bermetabolisme, bereaksi kimia bila berada di dalam sel yang hidup. Ya, sel yang hidup itu inangnya atau tempat parasitnya ya. Nah, virus dapat mengendalikan metabolisme yang menyebabkan inangnya sakit atau mati. Nah, sejarahnya pertama ada Adolf Meyer, Jerman 1883, organisme yang lebih kecil dari bakteri menyebabkan bintik kuning daun tembakau. Setelah itu Dmitri Ivanovsky, Rusia ya tahun 1893, bakteri patogen berukuran lebih kecil dari bakteri biasa menghasilkan racun didapatkan dari tembakau yang terkena penyakit atau gagal penelitiannya ternyata di sini ya. Oke. Adik-adik boleh baca sendiri ya. Kakak hanya bantu membacakan khawatir tidak terlihat di layar. Iya. Yang ketiga sejarahnya MW Bejering Belanda. Maaf Kapita, menyala. Jadi mungkin adik-adik sambil baca boleh. Bisa sambil potret dulu ya. Yang kata-kata kuncinya sambil gitu mungkin kata saya ya? Dicatat apa sih kata kuncinya betul. Terus ada apa aja sih yang dibahasnya ya gitu ya mungkin ya bisa sambil tentang virus ya buat nanti ya baru nanti kita masuk ke mind mapnya ya. Oke mana kita dilanjutkan ya. Oke terima kasih Tenel. Oke ya jadi seperti ini ya. Oke. Tadi WM Bejering. Yang keempat sejarahnya ada Wendell Stanley. Ya, kayak gitu. Oke, yang B, ciri-ciri virus ya. Adik-adik bisa lihat ya, A sampai I. Ada ciri-cirinya. Ukuran antara 0,02 sampai 0,03 mikrometer. Itu dibacanya mikrometer ya. Dan terbesarnya 200 nanometer. Sehingga ukurannya disebut ukurannya bukan mikroskopis lagi, tapi lebih kecil dari mikroskopis, yaitu ultra mikroskopis. Ya, oke ya. Silakan adik-adik lihat lagi kata-kata berikutnya. Kakak akan coba membuat pancingan judul virus. Silakan adik-adik siapkan. Ya, mau di capture juga boleh ya materi ini sehingga nanti pada saat coret-coret di layar, adik-adik bisa lebih pede ya ketika mencoret-coret ya. Kemudian yang C, perhatikan yang di sebelah kanan itu bentuk-bentuk atau struktur virus. Ada yang bentuknya partikel virus, bagian luar, bagian dalam. Ya, ada kapsid, ada lapisan lipoprotein. Ya, di bawahnya adik-adik juga bisa lihat visual ya atau gambar dari virus. Tuh lihat ada yang bentuknya batang yang sebelah kiri. Kemudian ada yang bentuknya polihedral. Ini contohnya adenovirus. Yang sebelah kanan virus beramplop influenza. Nah ini corona juga kayak gini ya. Virus corona tuh bentuknya virus beramplop ya, influenza atau kayak gini ya. Yang sebelah kanan ini virus kompleks bakteriofag atau disebut huruf T ya. Oke, kalau udah di capture belum? Enaknya di capture ya Tenel ya. Karena kakak akan lanjut ke apa namanya? Coba dikasih waktu sebentar Kak. Sebelum di next. Boleh. Sebelum di next boleh. Oke, kakak kasih waktu berapa ya tadi? 1 menit. 1 menit aja. 1 menit cukup ya? Ya. 1 menit aja. Silahkan untuk potret di kertas HVS-nya atau kertas adik-adik semua di rumah. Di screenshot silakan aja untuk adik-adik membuat boleh. Mind map virusnya ya. Oke, 1 menit ya. Sudah adik-adik? Oke, kita anggap sudah ya. Sudah siap ya? Boleh Kak Tirta. Ya, boleh sekarang dikasih tantangannya. Close. Kita kasih challenge ya Tenel ya. Kita kasih tantangannya. Kakak close dulu untuk materi ini. Kakak akan beralih ke whiteboard. Yang tadi ya. Ini kakak hapus aja.
Set. Oke, kita mulai lagi. Tentang virus. Oke, virus ya. Babnya tadi tentang virus. Gambarnya tentang virus. Kakak lebih tertarik yang huruf T. Karena nama kakak Tirta. Enggak ya, gini ya. Oke. Gini, ini yang huruf T. Tuh, ini ekornya ya. Ekornya. Terus ada serat ekornya di bawah. Virus. Di dalamnya ada materi genetik DNA atau RNA-nya. Oke, sip. Di sini virus itu sebenarnya kakak kasih pancingan ya. Ada 3 pembahasan tentang virus tadi. Ada poin A, ada poin B, dan ada poin C. Ini kakak lagi nulis poin A dulu ya. Oke, kakak nulis tentang sejarah virus tadi. Oke. Sejarah virus tadi dikemukakan oleh siapa? Oleh 4 ilmuwan, ya enggak? Pertama ada bernama Adolf Meyer. Ketiga ada Dmitri D. Ivanovsky. Yang keempat ada M. Beijering. Yang kelima ada W.M. Stanley. Ya, kalau sejarah apa ya Tenel ya gambarnya yang mewakili yang bagus sejarah. Oh ini aja kakak suka gambar candi ya di Candi Borobudur. Nah ini kan gambar yang mewakili ya kayak gitu. Oke, abis sejarah apa ya? Ini challenge-nya. Silakan adik-adik yang bisa raise hand ya. Kemudian kakak biarkan adik-adik untuk menggambar di layar. Ya. Iya. Setelah Raise sejarah hand dulu ya Kak ya. Karena baru nanti ya, anonetnya baru kita aktifkan ya kalau sudah raise hand ya. Yes, betul Tenel. Oke. Ada yang sudah raise hand kayaknya? 2, 3. Oke. Siapa yang sudah raise hand? Yang sudah raise hand. Di sini tak kelihatan, bentar. Belum ada yang raise hand tadi. Siapa yang bertanya tadi? Coba tadi sih kakak lihat. Oh, Nikeisa. Mau coba siapa? sayang Nikeisa? Mau coba nggak? Enggak. Oke, siapa yang bisa coba? Siapa yang berani coba? Melanjutkan nih, Kak Tirta udah buatkan di sini satu kalau kakak biasanya bilangnya cabang ya. Satu cabangnya itu tentang sejarah nih. Tadi ada berapa sih? Ada berapa poin ya tadi? Ada 3 teh. Ada 3 ya. Sejarah, ada 3 ya. Berarti B, tinggal kita. Siapa yang mau melanjutkan? Ada nggak nih yang melanjutkan? Satu cabang aja deh. Nggak usah langsung dua-duanya ya. Satu cabang aja. Satu cabang udah sama Kak Tirta. Satu cabang lagi coba. Ada yang berani nggak? Teh hadiahnya apa teh? Oh itu Fazil. Oke Fazil, silakan. Oke, silakan layarnya buat Fazil dicoret. Oke. Silakan Fazil. Udah ada anonetnya Fazil? Udah bisa nyoret belum Zel? Boleh di unmute dulu. Fazilnya udah bisa nyoret belum Kak? Enggak ada Kak. Udah. Coba Zel cari di klik layarnya, terus ada gambar pen nggak? Gambar pen. Ya. Klik dulu layar Fazil HP. Pakai HP atau pakai laptop? Coba Kak Tirta, coba saya dulu yang di pakai HP. Coba saya yang cobain, masih bisa nggak? Coba saya yang bisa anonet dulu, coba. Oke. Mangga teh. Yang mana nih? Belum ada Kak. Sejarah. Coba yang mana sih kakak ngasih anonet? Yang satu lagi akun-akunnya? Yang 3 titik teh ada di sana. Bentar. Oke, tar dulu. Bisa? Udah ada.
Nggak ada Kak, kemarin mah keluar pensil loh. Nggak ada. Coba mungkin Mas Admin. Kak Tadi Eko, saya sih coba Kak Eko. Udah Eka. Anonetnya di manakah ini untuk mencoba? Taruh. Iya, coba bentar ya. Oke, berarti mungkin ada kendala nih ya. Ya, anonetnya nggak bisa muncul ya. Aduh, sayang sekali nih adik-adik. Sayang sekali Fazal. Ya Fazal udah mau. Settingan Kak Tirta. Ya. Oke. Kenapa? Setting dari paling sini ya. gini aja ya. Iya. Oke deh, langsung untuk aja Fazal kayaknya Teh ya. mungkin boleh kalau masih ada kertas ya adik-adik ini kurang bisa jalan nih di anonetnya. Boleh deh Fazal kalau ada kertas boleh bikin di kertas itu dulu ya. Berarti dikasih waktu adik-adik yang bisa membuat mind map-nya tadi 5 menit aja Kak Tirta, gimana kalau gitu? Boleh Teh 5 menit ya. Nah, materinya kan yang ini tadi. Oke, Fazal tadi Fazal udah ada dapat kesempatan pertama ya. Yang lain juga boleh coba ya. Yang lain boleh coba. Nah, ditampilkan lagi sama Kak Tirta. Sekarang adik-adik boleh coba lagi di kertas yang baru ya. Di kertas yang barunya membuat mind map tentang virus. Oke, berdasarkan materi ini ya. Silakan. Kita kasih waktu 5 menit aja, nggak usah terlalu bagus lah. Nggak usah bagus-bagus dulu ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Nah, boleh Kakak pandu ya sambil nulis ya. Ya, jadi tadi tentang virus, ini sebagai sentral, sebagai pusatnya, cabangnya ada 3 ya. Sejarah, gitu kan, cabang pertama. Yang kedua boleh ganti warnanya tentang ciri-ciri virus. Kemudian cabang utama yang ketiga tentang struktur virus. Gitu ya. Nah, setelah itu silahkan adik-adik ya berkreasi. 5 menit ya Tenel ya. 5 menit aja ya adik-adik ya. Oke. Ingat ada 3 cabang. Setiap cabang lebih bagus kalau warnanya beda Kak Tirta ya. Biar nanti kan akan memudahkan mengingat ya. Oke, virus judul besarnya. Virus. Boleh tadi karena bentuknya virus macam-macam. Tadi Kak Tirta pakainya yang bentuk T ya. Adik-adik mau gambar virus corona boleh ya. Oke, udah selesai? Puzzle sudah selesai? Atau ada yang sudah selesai lagi? Boleh adik-adik sambil, susah ya, kan lagi nulis ya. Susah pengen sambil dilihatin. Iya. Gitu kan. Coba pengen lihat.
Tenel? Ya. Mungkin kalau kita latihannya tatap muka langsung mah lebih enak ya, keliling gitu ya, kebayang. Iya, nanti bisa dikasih ngeliatin petunjuk satu-satu. ya, dikasih arahan nanti ya. Nah, intinya mah nanti adik-adik bisa coba ya, bisa coba lagi nanti dilatih lagi ya, nanti biar bisa lebih terampil ya, biasanya kalau udah terbiasa nanti akan lebih gampang gitu ya membuatnya. Oke. Tinggal 5 menit belum ya Kak Tirta ya? Baik Teh, sudah 5 menit nih Teh. Oke, Fazal coba boleh dilihatin sayang, boleh ditunjukin hasilnya udah seperti apa sekarang? Nggak apa-apa, baru setengah jalan atau seperempat jalan ya. Atau mungkin nggak harus langsung selesai. Iya. Atau siapa nih Ayaka atau Kianu, Rana, silakan kalau udah selesai atau udah jadilah, minimal cabangnya udah ada, boleh ditunjukin. Faika udah selesai Faika? Atau judulnya nggak apa-apa, tengah-tengahnya ya. Ada nggak yang udah selesai? Kayaknya materinya kesusahan Kak Tirta, kebanyakan bahasa anehnya ya. Iya, nanti adik-adik nanti boleh coba lagi ya dengan materi yang lain. Oke, kalau gitu padahal kalau kakak sih tadi karena belum selesai dan nggak bawa pensil warnanya, udah bikin cabang-cabangnya sebenarnya tadi Kak Tirta. Jadi dibagi 3 gitu ya. Yang ini nih, tapi nggak kelihatan, masih baru kayak gitu ya. Oke, Kak Tirta, nanti adik-adiknya masih perlu waktu untuk latihan. Ya. Silakan lanjutkan di rumah ya, Adik-adik ya. Iya, dilanjutkan aja. Makasih ya. Oke. Nah, jadi saya lanjut ya, Tenel ya. Untuk mind mapping hari ini beberapa contoh-contoh mind mapping pada mata pelajaran biologi ya. Karena kakak memang backgroundnya biologi, jadi yang bisa kakak tampilkan sebagai contoh di sini adalah biologi ya. Nah, padahal mind mapping sebenarnya bisa untuk semua pelajaran adik-adik, bahkan bisa matematika untuk hitung-hitungan ya. Ketika adik-adik mencatat rumus-rumus kayak gitu ya. Nah, ini pada materi sistem pertahanan tubuh nih, imunitas ya. Rame ya, warna-warni rame, tulisan banyak gambar gitu. Ini imunitas. Terus ini bab tentang porifera, hewan berpori ya, karena ini materinya benar-benar hafalan jadi kompleks. Ini Annelida, kelas 7 nanti ada kelas 7 ya, sebetulnya harusnya kelas 7 itu belajar ini juga ya. Ada klasifikasi makhluk hidup, belum masuk babnya ya. Ada tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi enggak sedetail ini mungkin ya kalau di SMP. Iya, kalau di ya SD ada mungkin belum belajar sih ya. Kalau di SD mungkin baru belajarnya pakai istilahnya cacing, pipih gitu ya. Cacing, kilik gitu. Nah, itu dia ya. Nah, demikian adik-adik mungkin teknik membuat catatan efektif mind mapping hari ini. Sehingga adik-adik di sini dari catatan konvensional tadi yang seperti ini, ya kalau kita bandingkan dengan mind mapping yang virus akan lebih seperti ini nanti ke depannya. Ya? Itu dia ya. Oke, ini coba satu lagi mungkin puzzle. Ini puzzle katanya udah selesai. Puzzle udah selesai. Coba kasih waktu judul puzzle untuk menunjukkan. Boleh puzzle, boleh ditunjukkan sayang hasilnya mana? Silakan dinyalakan videonya puzzle. Oke. Mana sayang? Kurang kelihatan. Coba lebih mendekat. Oke, digeserin lagi kertasnya. Oh iya. Oke, mungkin tinggal lebih ditebalkan ya Teh ya. Ini udah bagus. Baik, terima kasih puzzle. Terima kasih. Oke, gimana Kak? Masih ada lagi Kak? Baik, masih ada satu lagi. Ini rekomendasi buat adik-adik semua, karena sekarang serba digital. Adik-adik pun sebetulnya bisa mencoba ya aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau di App Store untuk membuat mind mapping ya. Ini beberapa yang kakak rekomendasikan adik-adik ya. Kakak bukan endorse ya berasal dari aplikasi ini, tapi ini pengalaman kakak aja pernah menggunakan beberapa aplikasi ini, lebih mudah ya. Itu aja mungkin Tenel ya untuk materi hari ini. Terima kasih, selamat bergembira dengan mind mapping.
Oke, terima kasih Kak Tirta. Oke, adik-adik kita kasih aplaus yang meriah untuk Kak Tirta. Terima kasih Kak Tirta sudah berbagi tentang teknik membuat catatan efektif yaitu dengan mind mapping ya. Oke, adik-adik kata kuncinya tadi adalah kenapa sih kita mencatat menggunakan mind mapping tadi yang Kak Tirta sampaikan. Pertama, bukan menggantikan catatan. Karena mungkin teman-teman ketika misalkan guru lagi mengajar gitu ya, tutor lagi ngajar pasti harus nyatetnya catat konvensional dulu mungkin ya Kak ya. Tapi catatan yang konvensional itu nanti adik-adik bisa diganti bentuknya menjadi mind mapping untuk melatih, untuk memudahkan, untuk mengingat. Jadi memudahkan ketika mengingat gitu ya, kemudian untuk menyimpan di dalam memori di otak ya, sehingga nanti ketika menghafal akan lebih cepat, jadi lebih cepat dihafal dan lebih mudah diingat lagi nantinya ya. Tuh, kemudian karena tadi mind mapping itu melibatkan otak kiri, otak kanan, ya. Melibatkan otak kiri kan karena kita harus tahu dulu intisarinya apa nih yang mau kita buat itu, ya. Apa sih yang pentingnya apa ini, poin-poinnya apa. Kemudian melibatkan otak kanan juga karena di sana adik-adik bisa berimajinasi, melatih imajinasinya. Oh, pakai gambar apa ya? Oh, kalau struktur berarti pakai gambar apa? Oh, kalau misalkan tentang organ pakai gambar apa, misalkan ya contoh ya. Nah itu jadi melibatkan adik-adik harus memikirkan gambarnya, kemudian adik-adik berkreasi dengan bentuk gambarnya, dengan warnanya. Nah sehingga nanti mind mapping yang sudah berwarna-warni, sudah dilengkapi dengan gambar-gambar tadi, itu akan memudahkan adik-adik dalam mengingat materinya, ya, sehingga tentu saja akan berpengaruh pada nilai adik-adik nanti di sekolah, ya. Nah, dan tadi Kak Tirta juga sempat nih katanya itu bisa membantu menghafal cepat, iya. Dan insya Allah nanti pada sesi mungkin bukan minggu depan ya, tapi nanti ada sesinya. Kita akan ada sesi teknik menghafal cepat juga nih untuk adik-adik. Jadi jangan lewatkan nanti ya. Adik-adik nanti akan dilatih bagaimana sih caranya bisa menghafal cepat. Apalagi kalau pelajarannya IPA. Biologi kayak tadi banyak banget kan hafalannya ya. Jadi itu nanti atau IPS misalkan ya, IPS tuh tentang negara-negara ASEAN atau misalkan sejarah. Atau ngapalin Al-Qur'an teh. Tuh betul. Atau misalkan untuk tahfiz ya, melatih tahfiznya ya. Jadi untuk menghafal Al-Qur'an juga bisa. Nanti ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita sampaikan, kita share lagi pada adik-adik ya. Jadi intinya teman-teman semua, adik-adik semua, semoga nih ya materi yang sudah Kak Tirta sampaikan tadi tentang mind map bisa adik-adik latih terus, bisa dipraktikkan ya, sehingga itu akan membantu adik-adik dalam proses belajar. Mumpung sekarang lagi belajarnya di rumah, masih banyak waktu luangnya ya. Karena kan biasanya kalau di rumah sekolahnya juga sekarang paling lama mungkin sampai jam 11 atau jam 12 siang ya. Jadi siangnya adik-adik bisa melatih, bisa baca lagi sambil membuat mind mapping. Oke, gitu mungkin adik-adik semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih banyak Kak Tirta ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, semakin berkah juga untuk Kak Tirta dan juga untuk kita semua. Tadi Kak Tirta udah ada nih tadi yang berani ya menunjukkan hasil-hasilnya. Tadi ada Faika, ada Fazal, ada Aina, kemudian ada Keanu sama Nikaisa. Udah pada ngisi absen kan ya? Yang 5 orang ini? Nah, kalau udah isi absennya, udah ya. Oke. Nah, sebelum live, nanti ya adik-adik boleh dituliskan di chat nomor HP-nya. Karena nanti adik-adik yang berlima mendapatkan door prize. Door prize-nya adalah pulsa senilai Rp25.000. Atau kalau mau GoPay, ini boleh ya, GoPay atau OPPO. Adik-adik yang 5 orang tadi, kakak ulangi, ada Faika, ada Fazal, ada Aina, Keanu, sama Nikaisa. Boleh dituliskan di kolom chat, sayang ya. Cari di chatnya di situ, tuliskan nama kalian, nomor WA-nya atau nomor HP-nya, dan mau diisi apa? Pulsa, OVO, atau GoPay. Oke? Sip ya? Selamat untuk yang berlima. Siap, Kak.
Dan untuk adik-adik semua yang lainnya, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Suplemen Belajar Online. Dan kita akan bertemu lagi nanti di minggu depan. Kita akan informasikan lagi kegiatannya apa untuk di minggu depan. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jaga juga 5M-nya, kalau nggak penting-penting nggak usah keluar dulu gitu ya. Nah, semoga sukses semua belajarnya di sekolahnya, prestasinya adik-adik bagus-bagus semua. Itu saja mungkin dari kami untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pembelajarannya ya, Kak. Sama-sama deh, Fazal. Kita tutup perjumpaan kita hari ini ya dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Terima kasih Kak. Iya, Fazil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih. Boleh langsung adik-adik ya semuanya. teman-teman ya. Makasih Kak Tirta. Iya, sama-sama Tenel. Oke, Kianu boleh dituliskan nomornya ya. Door prize-nya tadi bisa pulsa, OVO atau GoPay ya. Kalau Kianu masih ada di sini, boleh tuliskan dulu nomornya ya. Puzzle belum nulis puzzle, udah keluar ya. ID udah ada.